Emprit. Masih dalam buku Suluk Abdul Jalil Perjalanan Rohani Syekh Siti Jenar karangan Agus Suyoto, bab yang ke-9, Futuhat Al-Insaniyah. Matahari menyingsing di ufuk barat, awal musim hujan tiba. Berhampurlah kesengsaraan dari langit dan dasar bumi, menerkam kehidupan anak-anak manusia yang merayap di permukaan subur yang membentang di antara kedua sungai Efrat dan Tigris. Hujan deras tidak saja meluapkan sungai yang menjelma dalam bentuk banjir dan genangan air kotor di kanan dan kirinya, tetapi menebarkan benih-benih penyakit yang merenggut nyawa banyak orang. Rumah-rumah bobrok dan kumuh yang sebagian berupa puing yang berserak tak terurus di sepanjang sungai itu, terutama di pinggiran barat dan utara kota Baghdad, dihuni oleh keluarga-keluarga petani, gembala, tukang, dan nelayan miskin. Rumah-rumah kumuh itu umumnya berisi keluarga yang terkapar tanpa daya digerogoti penyakit. Saat seperti itulah para pedagang budak berkeliaran mencari-cari mangsa di antara kesengsaraan dan ketidakberdayaan. Di antara air kotor bercampur lumpur yang menggenangi desa-desa kumuh, di bawah rengkuahan senjakala terlihat dua orang berjalan beriringan, berbekal 2 kantung uang emas dan perak. Mereka mengetuk pintu-pintu rumah, laksana malaikat pembawa rezeki. Mereka membagi-bagikan kepingan uang kepada penghuninya. Kegembiraan dan sukacita pun menggambur dalam bentuk syukur dan linangan air mata dari keluarga-keluarga miskin yang tercekik kesengsaraan. Malaikat penolong itu bagi warga miskin yang menghuni pinggiran Baghdad memang sudah tidak asing lagi. Dia adalah Ahmad At-Tawallud, saudagar kaya yang diberkahi Tuhan dengan sifat kedermawaan, welas asih, penolong, dan kesukaan menjamu para fakir, anak-anak yatim piatu, dan janda-janda tua. Kali ini dia mengajak salah seorang sahabatnya, Abdul Jalil. Setelah berkeliling hingga tengah malam, Abdul Jalil merasa ada yang aneh dengan tugas itu. Sepanjang ingatannya telah beratus-ratus rumah ia hampiri, dan telah ia bagikan kepingan uang kepada warga. Jika sebuah rumah berisi keluarga besar, maka ia membagi sekitar 50 keping uang emas dan 100 uang perak. Anehnya, meski beribu-ribu keping ia ambil, uang yang ada di kantung itu sepertinya hanya berkurang, tidak pernah habis. Sebenarnya ia ingin sekali menanyakan hal keanehan kantung uang itu, namun ia ingat sebelum berangkat tadi Ahmad At-Tawallud sempat berkata-kata yang intinya menyinggung perjalanan Khidir dan Musa alaihissalam. Yang menjadi penyebab utama perpisahan Musa dari Khidir alaihissalam adalah ketidakmampuan Musa alaihissalam menahan diri untuk tidak bertanya. Khawatir kata-kata itu dimaksudkan untuk menyindir soal keanehan yang bakal ditemui nanti, Abdul Jalil memilih diam meski di kepalanya berkecamuk lingkaran tanda tanya. Ia berusaha keras untuk tidak bertanya-tanya sesuatu pun. Ia menunggu sampai Ahmad At-Tawallud menjelaskan sendiri hal tersebut. Ketika memasuki di hari telah hampir 1000 rumah mereka datangi, dan uang di kantung itu benar-benar tak tersisa. Ahmad At-Tawallud mengajak Abdul Jalil beristirahat di reruntuhan rumah yang sebagian temboknya tinggal puing-puing. Dalam keadaan tubuh diterkam keletihan, ia mengikuti ajakan sahabatnya itu. Di antara reruntuhan itu, dalam keremangan yang berkabut, ia melihat seorang perempuan tua duduk melamun, digitari domba-domba dan seekor anjing yang kurus kedinginan. Sambil di atas batu yang mencuat di samping reruntuhan, Ahmad At-Tawallud menuturkan tentang perempuan tua itu. Perempuan tua itu adalah Citra, putri Baghdad yang sejak zaman purba terkenal dengan kecantikan,
keindahan, kesegaran, kesuburan, kemuliaan, dan keagungannya. Putri Baghdad yang menawan, Putri Baghdad yang dimahkotai dan ditabalkan di atas singgasana kerajaan dongeng yang membentang di antara dua sungai yang dilingkari taman-taman dan kebun-kebun indah. Berbilang abad kawanan domba, angsa, kijang, anjing, kuda, dan burung menikmati kesuburan indahan taman sang putri yang menebarkan wangi bunga dan peremputan. Para raja dan kesatria gagah berani berlomba memamerkan keperkasaan untuk memperebutkan sang putri. Berbilang raja serta kesatria silih berganti menaklukkan kerajaan dongeng itu dan memahkotai sang putri dengan keagungan dan kemuliaan. Mereka pun silih berganti membangun saluran irigasi yang makin mempersubur dan memperindah taman-taman dan kebun-kebun kerajaan. Namun berkah kecantikan, keindahan, kesuburan, kesegaran, kemuliaan, dan keagungan sang putri di atas singgasana dongeng itu telah menjadikan para raja, kesatria, dan warga kerajaan lupa kepada Maharaja yang berkuasa, yang telah menciptakan sang putri dengan segala kecantikan, kemewahan, kemegahan, dan keagungannya, kata Ahmad At-Tawalud. Mereka sehari-hari disibukkan oleh perhelatan dan upacara yang memuliakan dan memuja-muji kecantikan sang putri. Bahkan saat sang maharaja yang berkuasa dengan adil dan penuh kasih sayang itu mengirimkan para pengawal, utusan, serta orang-orang kepercayaannya, malah mereka jadikan bahan tertawaan dan lelucon. Berbilang abad sang maharaja cara berganti menjatuhkan hukuman kepada raja-raja, kesatria, dan warga-warga yang telah mencintai sang putri, tetapi melupakan hukum dan peraturan kerajaan. Namun mereka dari generasi ke generasi selalu mewarisi kecenderungan sifat yang sama, yakni mencintai dan membanggakan kecantikan dan keindahan sang putri serta memuja-muji negeri dongeng yang berlimpah kesuburan itu. Mereka lupa bahwa penguasa sejati di kerajaan dongeng adalah sang maharaja yang maha adil, maha kuasa, maha agung, maha perkasa, yang tidak berkenan diduakan dan ditandingi oleh siapapun, baik dalam kekuasaan maupun dalam kecintaan dan pengabdian semua kaulanya. Setelah berpuluh abad, Putri Baghdad dengan singgasana gading berhias bulu merah dan setelah emas permata menjadi berhala yang dicintai dan dipuja-puja oleh para raja, kesatria, dan warga kerajaan. Maka turunlah hukuman yang sangat keras dan pedih dari sang maharaja, penguasa yang memiliki berbagai nama yang menggetarkan, yang maha menjatuhkan, Al-Hafidh, yang maha menyesatkan, Al-Muzil, yang maha membinasakan, Al-Mumit, yang maha menyiksa, Al-Muntaqim, yang maha pemberi, bahaya, Ad-Dar, sang penguasa tunggal yang dikuasai mutlak atas negeri dongeng beserta seluruh isinya. Tiba-tiba saja kerajaan dongeng yang subur dan indah dengan taman dan kebun itu telah dikepung oleh kaki-kaki kuda dan kuda tunggangannya yang perkasa yang mengumpulkan debu dari para pengembara biadab asal padang rumput liar Mongolia. Mereka dipimpin oleh Hulagukan, anak panglima paling haus darah dalam sejarah kemanusiaan, Genghis Khan. Bagai kawanan serigala, begitulah mereka mendobrak-dobrak gerbang kerajaan dan menebar rasa takut ke segala penjuru negeri. Raja, kesatria, dan warga kerajaan dongeng yang terlena menikmati kesuburan negeri dan memuja-muji kecantikan putrinya bergetar ketika mendengar raungan para penyerbu yang haus darah. Bulu roma mereka berdiri mendengar derak gerbang kota kebanggaan mereka didobrak kawanan pengembara liar yang meraung dan melolong bagai serigala. Dan ketika para penguasa kerajaan masih gemetar, dicekam rasa takut dan gentar, para pengembara perkasa yang datang dari relung terdalam kebiadaban itu menebarkan malapetaka kebinasaan. Gemerincing senjata berkumpul di segenap sudut negeri. Darah bertumpah
memerah tanah dan air sungai. Jerit kematian mengumandang ke angkasa. Derak tiang kayu yang runtuh di mangsa api bersaut-sautan dari ujung satu ke ujung kota yang lain. Bagai sarang semut dibinasakan, begitulah keindahan, kesuburan, kesegaran, dan kemuliaan negeri dongeng itu dilululantakan dengan kekejaman tiada tara. Hari-hari hukuman dari Sang Maharaja adalah hari-hari paling mengerikan dalam sejarah kemanusiaan. Para pengembara biadab yang tak kenal ampun itu mencabut nyawa para kesatria dan warga negeri. Seluruh bangunan istana dan kota mereka ratakan dengan tanah. Saluran-saluran air yang menghidupi tanam dan kebun kerajaan tak luput dari kehancuran. Bahkan putri Baghdad yang cantik jelita, subur, molek, dan memikat itu dijadikan alat pemuas nafsu dalam mereka. Sang putri dijajah dan diperkosa dengan penuh kekerasan dan kekejaman hingga air matanya yang hitam menodai sungai Tigris. Siang dan malam hanya jerit kematian dan gemerincing senjata yang mengumandang bersaut-sautan dari sudut kota hingga ke lembah, gunung, serta hutan-hutan. Itulah cerita Putri Baghdad yang sudah lapuk dimakan usia dan telah mengenyam pahit dan getir kehidupan, kata Ahmad At-Tawalud. Kini tinggal sekawanan domba dan seekor anjing kurus yang setia menungguinya. Sekarang dia hanya seorang wanita tua. Meski gurat-gurat kecantikan masih tersisa di wajahnya, dia tidak secantik dan semenarik dulu. Taman-taman dan kebun-kebun yang menghiasi mahligai kerajaan pun sudah berlalu. Jika musim kering datang, meranalah tanah itu menjadi dataran tandus yang hanya digunakan sebagai lintasan bagi para gembala ke padang rumput di ujung gunung. Saat musim hujan meluapkan banjir dengan genangan air kotor beserta penyakit, keagungan, kemuliaan, kelimpahan, keindahan dan kemakmuran yang pernah dicurahkan ke atas negeri dongeng dengan putri yang menawan itu kini sirna. Menurut pandanganku, tragedi yang menimpa Putri Baghdad dan Singgasara Dongeng beserta seluruh penghuni kerajaan adalah akibat kealpaan mereka kepada Sang Maharaja. Hari-hari mereka disibukkan dengan urusan duniawi, terutama memuja sang putri. Mereka lalai terhadap perintah Maharaja agar seluruh penghuni negeri bertasbih memujinya, baik siang maupun malam. Mereka terpesona oleh bunga kehidupan dunia yang sebenarnya hanyalah ujian darinya semata yang sedikit pun tidak boleh dijadikan tujuan kedua mata. Bahkan mereka lupa pagi peringatan Sang Maharaja yang memberikan ancaman kepada mereka yang mencintai segala sesuatu selain Dia, utusannya dan jalannya. Demikianlah para penghuni negeri yang dilimpahi kemakmuran itu dulu lantak ditimpa murka Sang Maharaja, katanya mengakhiri cerita. Dari cerita At-Tawalud, Abdul Jalil menangkap makna bahwa kiblat hati dan pikiran dalam perjuangan menuju Allah memang tidak bisa dipecah, sebab Allah tidak menciptakan bagi manusia dua hati. Karena itu barang siapa yang mengharap berjumpa dengan Allah, hendaknya ia melakukan amal saleh dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Dan penderitaan pedih yang diamali warga negeri dongeng itu adalah akibat kecintaan yang berlebihan kepada sang putri pujaan sehingga mereka lupa kepada Sang Maharaja. Kini Putri Baghdad telah menjadi tua renta dan lelah melewati lintasan waktu yang begitu panjang dan penuh derita. Raja demi raja berganti memahkotai kecantikan dan kesuburannya. Namun semua raja memiliki kebiasaan yang sama, menganggap Baghdad sebagai putri cantik yang menawan dan menjadikan rebutan. Dan setiap pemenang akan memperkosa dan menjaranya habis-habisan tanpa sisa. Bahkan di usianya yang tua, Baghdad yang sudah terseok-seok itu tetap menarik perhatian para lelaki perkasa untuk memperebutkan dan menjadikan sebagai sundal yang bermanfaat untuk mengeruk keuntungan. Keheningan dini hari telah turun menutupi Putri Baghdad. Cahaya rembulan yang menyinari bumi hanya membias di atap-atap bangunan raksasa dan kubah-kubah masjid.
Selimut kabut-kabut memenuhi lorong-lorong dan permukaan bumi. Hening mencekam, sunyi menerkam. Abdul Jalil dengan terkantuk-kantuk mengikuti langkah Ahmad At-Tawalud menembus keheningan jalan becek berlumpur. Pada dini hari yang dingin itu, sayup-sayup terdengar suara orang-orang berzikir menyebut asma Allah. Semula ia menganggap suara zikir itu sebagai hal yang lazim dilakukan oleh jamaah-jamaah tarekat yang jumlahnya cukup banyak di Baghdad. Namun semakin lama didengar semakin menimbulkan tanda tanya besar. Entah benar entah tidak, seolah suara zikir itu berbunyi, Subhani alhamdulillah la ilaha illa ana wa ana al-akbar fa'budni. Maha suci aku, segala puji untukku, tidak ada Tuhan selain aku, maha besar aku, sembahlah aku. Khawatir terjebak dalam khayalan dan mimpi akibat kantuk, ia menggeleng-gelengkan kepala sambil mengusap-usap kedua matanya, berusaha berada pada kondisi sadar seutuhnya. Keanehan mendadak kembali mencekam kesadarannya. Telinga dengan jelas mendengar zikir yang mengumandang itu berubah bunyi, Subhanallah walhamdulillahi la ilaha illallah Allahu akbar fa'budhu. Maha suci Allah, segala puji milik Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah maha besar, sembahlah Dia. Namun lagi-lagi kedalaman hatinya menangkap suara zikir itu berbunyi aneh, Subhani alhamdulillah la ilaha illa ana wa ana al-akbar fa'budni. Ketidakselarasan antara pendengaran telinga diriawi dan pendengaran batin membuatnya bingung. Berulang-ulang ia mengusap-ngusap mata dan terbatuk-batuk untuk meningkatkan kesadaran. Namun ketidakselarasan suara zikir itu makin mendengar terang dan jelas, dan sesaat kemudian yang didengarnya hanyalah suara zikir yang ditangkap telinga indrawinya. Ia sangat bingung dengan peristiwa itu. Ahmad At-Tawalud yang berjalan di depan tampaknya menangkap sasmito yang dialami Abdul Jalil. Dengan penuh ketenangan dia mengajak Abdul Jalil berhenti di teras sebuah surau. Setelah beberapa jenak mengatur napas, dia menjelaskan tentang surau-surau zikir yang mengalun di tengah keheningan. Bagi telinga indrawi manusia, kata Ahmad At-Tawalud dengan suara datar, suara zikir itu terdengar sebagai pujian-pujian mengagungkan Allah. Namun bagi mereka yang mulai tersingap kesadaran sejati dari hijab-hijab indrawi, telinga batinnya akan mendengar zikir itu sebagai puji-pujian terhadap diri sendiri. Saya baru dengar perbedaan suara itu, oh Tuhan yang mulia, kata Abdul Jalil menerima penjelasan. Saya sempat berpikir itu hanya mimpi atau khayalan saja. Aku sengaja membawa Tuhan melewati kawasan ini untuk menguji pendengaran telinga batin Tuhan. Karena mereka hemat saya, Tuhan sudah cukup jauh menembus selubung demi selubung hijab yang menjarakan keakuan sejati Tuhan. Itu berarti dia sudah menagugai kemuliaan sehingga Tuhan bisa menangkap perbedaan segala sesuatu yang sejati dan yang palsu. Tapi Tuhan, sergah Abdul Jalil heran, apakah mungkin ada tarekat palsu yang membuat urusan duniawi dengan dalil ukhrawi? Guru tarekat memang macam-macam, apa mereka itu? Ahmad At-Tawalud tersenyum lebar, kemudian dengan tenang dia menceritakan tentang seorang guru tasawuf bernama Syekh Abu Syar Az-Zulmi, mursyid tarekat Ananiyah. Syekh Abu Syar Az-Zulmi adalah seorang murid setia kakeknya. Setelah kakeknya meninggal, dia seorang pun putra maupun cucu yang menggantikan kedudukannya, juga tidak ada murid yang ditunjuk sebagai pengganti. Murid-murid itu berlomba membentuk jamaah sendiri-sendiri untuk memperkuat keberadaan diri sebagai guru tarekat. Tanpa rasa malu sedikit pun mereka saling mengakui sebagai khalifah yang ditunjuk kakekku. Bagi Ahmad At-Tawalud, perilaku murid-murid kakeknya itu sangat memuakkan.
Berbeda dengan gelora, semangat yang mengobari perjuangan kakeknya adalah menyeberangi samudera kebenaran. Perjuangan para murid itu dilandasi oleh semangat kecintaan duniawi. Mereka menabalkan diri sebagai mursyid yang menentukan arah kebenaran bagi pengikut-pengikutnya. Mereka menerbangkan pandangan bahwa mereka adalah kekasih Allah yang bisa memberi limpahan berkah kepada siapa saja yang dikehendakinya, dan sebaliknya bisa mendatangkan laknat dan kekutukan dari Allah kepada siapa saja yang mencemoohkan dan tidak menghargai mereka. Celakanya antara murid satu dan satu lain saling berlomba menjelek-jelekkan dan menfitnah dengan tujuan utama memenangkan persaingan untuk memperoleh pengikut paling banyak. Di antara murid-murid kakeknya, Ahmad At-Tawalud paling banyak mengamati perilaku Syekh Abu Syar Az-Zulmi, karena selain lokasi perusuhannya dekat, dia juga yang paling licik kelakuannya. Pertama, Syekh Abu Az-Zulmi dan pengikutnya menyebarkan berita bahwa dialah satu-satunya murid yang diangkat sebagai khalifah oleh gurunya. Padahal Syekh Abdul Muqdi Al-Baghdadi, gurunya, tidak pernah mengangkat menjadi khalifah. Tentang hal ini, baik keluarga kakeknya maupun seluruh murid sepakat bahwa Abu Zar Az-Zulmi berbohong. Kedua, Syekh Abu Az-Zulmi dengan dukungan para pengikut memperkuat pandangan masyarakat melalui cerita-cerita menakjubkan berkait dengan berbagai karomah yang ada pada dirinya. Padahal segala cerita tentang karomah yang disebarkan itu isapan jempol belaka. Ketiga, setiap bulan tempatnya saat purnama, Syekh Abu Syar Az-Zulmi mengajak murid-muridnya melakukan ziarah sekaligus zikir berjamaah di makam Syekh Abdul Muqdi Al-Baghdadi. Seusai zikir, dia biasanya mengarang bermacam cerita yang mengait-ngaitkan keberadaan dirinya dengan perintah-perintah rahasia dari arwah Syekh Abdul Muqdi Al-Baghdadi. Keempat, Syekh Abdul Syar Al-Zulmi terbukti sering melakukan tipu daya kepada masyarakat awam yang menjadi pengikutnya. Mereka secara bergantian diwajibkan memenuhi kebutuhan pesulukannya, baik dalam bentuk gandum, daging, roti, rempah-rempah, uang, dan bahkan pakaian. Bahkan anak-anak perempuan pengikutnya yang cantik-cantik diperistri oleh guru tengik itu. Alasan utamanya adalah dia akan melimpahkan barokah dan karomah bagi pengikutnya yang patuh dan menimpakan laknat serta kutukan bagi yang menantang kehendaknya. Kelima, untuk mengukuhkan diri sebagai mursyid sekaligus memperbanyak pengikut, Syekh Abu Syar Az-Zulmi menanamkan doktrin bahwa hanya tarekat inilah yang paling benar. Lantaran itu, setiap anggota tarekat dijamin masuk surga dan mereka bisa memberikan syafaat kepada 9 orang keluarga terdekat. Bertolak dari penilaianku itulah, oh Tuhan, kata Ahmad At-Tawalud, aku melihat keberadaan Syekh Abu Zar Az-Zulmi dan tarekat Ananiyah yang dipimpinnya sebagai sesuatu yang aneh dalam pandangan sufi. Sehari-hari misalnya mereka lewati dengan memuja dan memuji diri sendiri serta mencaci maki tarekat lain. Dalam berbagai perbincangan mereka terkenal sangat mendalam mengetahui ruhaninya. Namun hasrat hati mereka sangat cenderung berpamrih duniawi. Mereka benar-benar licin bagai serigala berbulu domba. Ketahuilah, oh Tuhan, lanjut, bahwa tabir yang menutupi hati Syekh Abu Syar Az-Zulmi adalah yang disebut rain, yakni tabir kekufuran dan kesesatan, tak bisa disingkap kecuali dengan cahaya iman. Dia terperangkap ke dalam lingkaran penjara jiwa yang gelap tanpa cahaya. Sebagai firman Allah, sebenarnya yang selalu mereka usahakan itu menutupi mata hati mereka. Al-Mutaffifin ayat 14. Jadi mengerikan sekali keberadaan Syekh Abu Zar Az-Zulmi itu. Tapi Tuhan, kenapa hati Syekh Abu Syar Az-Zulmi bisa tertabiri kekufuran dan kesesatan? Abdul Jalil heran, bukankah dia muslim? Apakah Tuhan mengira setiap orang yang mengaku muslim, bahkan ulama, artinya tidak bisa tertabiri oleh tirai kekufuran dan kesesatan?
Ahmad At-Tawalud balik bertanya, "Tidak ada yang tidak mungkin Tuan," kata Abdul Jalil. "Tapi bagaimana hal itu bisa menjadi setelah dia beroleh cahaya iman?" Tidak semua orang mengaku muslim beroleh karunia cahaya iman dari Allah. Seringkali keislaman seorang diperoleh karena latar keturunan. Itu sebabnya Allah menguji orang-orang yang mengaku beriman dengan berbagai cobaan sesuai kadar kemampuannya. Dan kenyataan sering membuktikan betapa orang-orang yang mengaku muslim dan lahir dari keluarga muslim yang taat, ketika diuji ternyata mudah runtuh keimanannya. Berarti Syekh Abu Sar Az-Zulmi tanpa sadar telah mengingkari keberadaan Allah. Tanya Abdul Jalil penasaran, bagaimana hal seperti itu bisa terjadi, oh Tuan? Proses itu berlangsung sangat lama dan perlahan-lahan. Ahmad At-Tawalud menjelaskan, mula-mula seperti umumnya manusia, Syekh Abu Sar Az-Zulmi tertabiri oleh ghaib yang sangat tipis. Ghaib adalah hijab yang menyelubungi semua manusia, termasuk nabi-nabi. Namun karena dia sering melupakan Allah dan melakukan dosa, maka makin lama gain itu makin tebal. Lantaran dia tak pernah melakukan tobat, maka gain pun terus menebal dan menjalin sambungan dengan rain yang menyelubungi hati orang-orang kafir dan sesat. Awalnya proses itu berlangsung sederhana dan sangat lembut, seperti berbohong yang dibiasakan. Padahal dengan berbohong seorang secara hakiki telah menafikan sifat Allah yang maha melihat. Jika awalnya hanya menafikan, maka lama-kelamaan orang itu akan mengabaikan dan bahkan tidak meyakini hari perhisaban di akhirat. Bohong demi bohong dilakukan, berarti dosa demi dosa telah dilakukan. Karena dengan berbohong ia telah terkondisi oleh keadaan jiwa seolah-olah Allah tidak mengetahui perbuatan dosanya. Dan ujung dari proses itu adalah mengingkari keberadaan Allah. Setelah melewati proses yang lama, yang ada bagi seorang pembohong dan penipu adalah dirinya sendiri. Itu sebabnya alih-alih pembohong itu mulutnya berzikir mengingat Allah, sesungguhnya hati dan pikirannya berzikir untuk mengingat keberadaan dirinya sendiri. Artinya secara hakiki dia telah menjadi pemuja nafsunya sendiri. Dia telah memuja kepada selain Allah. Al-insan sirri wa ana sirru, manusia adalah rahasiaku dan aku adalah rahasianya. Meski singkat, hadis Rasulullah SAW itu mengandung makna yang luar biasa dasar tentang misteri yang menyelubungi keberadaan manusia. Berbagai pengalaman hidup yang dialami Abdul Jalil, terutama yang terkait dengan keberadaan orang-orang yang pernah dikenalnya, memberikan pemahaman baru yang sama sekali berbeda dari pandangan masyarakat awam. Benar-benar rahasia Allah yang luar biasa, menakjubkan. Orang-orang yang dikasihinya ditampakkan kepada dunia dalam wujud tak terduga, yakni manusia bernama Ahmad Mubasyarah At-Tawalud, saudagar kaya, pemilik puluhan kapal dagang dan kedai di bandar-bandar pelabuhan yang tersebar di berbagai negeri, yang selalu disibuki oleh urusan-urusan perniagaan. Sementara penipu tengik yang terhijab darinya justru ditampakkan dalam wujud beliau yang terhormat, guru tarekat yang penuh barokah dan karomah seperti Syekh Abu Sar Az-Zulmi. Selama setahun lebih menjalani keakraban dengan Ahmad At-Tawalud, ia mendapati bahwa sahabat yang juga bimbingan rohaninya itu adalah salah seorang hamba yang dikasihinya. Kesimpulan itu diambil setelah ia melihat perilaku Ahmad At-Tawalud terbebas dari pamrih pribadi, dari kepemilikan baik harta benda maupun keluarga, dari rasa takut, dari rasa sedih dan rasa kecewa, dan dari sumber peristiwa adi duniawi yang terjadi di luar kehendaknya. Abdul Jalil menyadari penampakan mereka yang dikasihinya sebagai salah satu bagian dari tersingkapnya hijab yang menyelubungi keakuanku. Getaran-getaran halus dan lembut yang mencacar dari kedalaman lubuk hatinya bagaikan matahari terbit dari kegelapan, menerangi cakrawala perasaan dan pikirannya, seolah-olah ada sesuatu di dalam dirinya yang memberitahu, mengarahkan, menasihati, dan membimbing perasaan dan pikirannya dalam memaknai sesuatu. Perubahan-perubahan yang dialami itu diceritakan kepada Ahmad At-Tawalud.
Dan sahabatnya itu dengan bahasa metaforik menjelaskan bahwa apa yang dialaminya itu ibarat orang berjalan dari tempat gelap menuju ke tempat terang, ke arah sumber cahaya. Setiap langkah mendekati sumber cahaya, ungkap Ahmad At-Tawalud, akan membawa pencerahan. Dengan demikian setiap langkah maju ke arahnya identik dengan tersingkapnya hijab-hijab. Sekarang ini engkau berada pada perbatasan antara Jawaid dan Lawami. Sebagai akibat dari tersingkapnya fawaid, Jawaid adalah kelimpahan cahaya ilahi ke dalam kalbu yang membuat rohanimu tercerahkan. Lawami adalah mengejawantahnya cahaya rohani akibat tersingkapnya fawaid. Sedang yang dimaksud fawaid adalah memancarnya potensi pemahaman ruh karena hijab-hijab yang menyelubungi telah tersingkap. Pada tahap inilah engkau akan menjadi berbeda dengan seumumnya manusia, karena engkau memahami suatu dengan fawaid yang sudah tersingkap selubung hijabnya. Di sini engkau akan menjadi cerdas tanpa belajar dan tanpa membaca buku. Apakah fawaid bisa terbungkus selubung hijab lagi? Tanya Abdul Jalil. Jika engkau belum bisa melepas segala yang duniawi, maka pancaran terang fawaid itu tidak akan maksimal, kata Ahmad At-Tawalud. Bahkan jika segala duniawi itu makin membelenggu setelah terjadi lawami, maka hijab yang membungkus fawaid akan semakin tebal menyelubungi dirimu. Itu berarti engkau berjalan mundur. Berdasarkan uraian Ahmad At-Tawalud tentang Jawaid, Lawami, dan Fawaid, tanpa disadari Abdul Jalil terbawa arus kelingkaran dari para penganut Tarekat Ananiyah pimpinan Syekh Abu Dzar Az-Zulmi. Sejak Abdul Jalil mengikuti sholat isya berjamaah di Masjid Al-Qub yang menjadi markas Tarekat Ananiyah, ia berperilaku bagai orang asing yang belum mengetahui sesuatu pun tentang tarekat ini. Seusai sholat, ia berkenalan dengan beberapa jamaah, salah satunya bernama Ibnu Mustawif yang mengaku sebagai murid terkasih Syekh Abu Dzar Az-Zulmi. Setelah beberapa jenak berbicara, kejernihan hati Abdul Jalil yang memancarkan cahaya lawami dan dapat memahami sesuatu melalui fawaid menangkap isyarat bahwa lawan bicara adalah pembual besar yang sangat kacau pemahamannya tentang jalan rohani. Ibnu Mustawif hanyalah orang awam yang tidak memiliki pemahaman mendalam tentang tasawuf, namun mengaku memiliki pengetahuan kesufian. Bahkan yang menyedihkan, Ibnu Mustawif mengaku sanggup membimbing orang menuju ilahi karena sudah diberi wewenang oleh Syekh Abu Dzar Az-Zulmi sebagai khalifahnya. Sebenarnya Abdul Jalil ingin sekali mengingatkan Ibnu Mustawif tentang bahaya akibat mengaku-ngaku diri sebagai guru rohani yang bisa membimbing orang lain menuju Allah. Namun keinginan itu ditahan kuat-kuat karena ia ingin lebih jauh mengetahui lingkaran dari setiap tarekat, terutama hasrat untuk berjumpa dengan Syekh Abu Dzar Az-Zulmi. Itu sebabnya selama berbicara dengan Ibnu Mustawif, ia selalu bersikap seperti orang awam yang tidak memiliki pengetahuan agama. Dan sikap itu ternyata berhasil memancing Ibnu Mustawif untuk berbicara banyak tentang seluk-beluk tarekat yang dianutnya. Pelajaran awal bagi murid yang baru masuk tarekat, ungkap Ibnu Mustawif, adalah melatih diri melepaskan hal duniawi dari hati dan pikiran. Hal itu dilakukan dengan mewajibkan murid-murid memberikan 1/5 dari harta mereka kepada mursyid. Harta ini akan digunakan untuk berjuang di jalan Allah. Selain itu, mereka juga diwajibkan melunasi zakat dan akikah yang belum dibayar sejak mereka lahir. Semua itu sebagai sarana pembersih jiwa. Karena Abdul Jalil mengaku awam dan baru menjalankan syariat Islam sekitar 7 tahun lalu, maka ia diharuskan membayar zakat selama 20 tahun. Yakni sejak ia dilahirkan dikurangi 7 tahun. Abdul Jalil juga mengaku ia belum ditebus dengan akikah, dan setelah dihitung-hitung ia harus menyediakan sekitar 1.300 dirham uang emas.
Sekalipun berusaha untuk selalu mengiyakan segala apa yang dikatakan Ibnu Mustawif, ia pada akhirnya tidak mampu untuk menahan diri agar tidak bertanya, terutama tentang uang yang harus disetor kepada mursyid. Digunakan untuk apakah uang itu? Tanyanya mendadak. Tuan Ibnu Mustawif tercekat kaget. Tidakkah Tuan tahu bahwa mursyid adalah mengejawan tahan Allah di muka bumi? Jadi tidak satu pun di antara pengikutnya boleh menanyakan apa yang diperbuat mursyid. Tidakkah Tuan ingat kisah Musa dan Khidir? Dalam menempuh jalan rohani diharamkan seorang bertanya itu dan itu kepada mursyidnya. Ia harus menjadi mayat, diam, terserah apa kehendak mursyid. Jika tidak berarti ia telah gagal. Ketika pembicaraannya dengan Ibnu Mustawif disampaikan kepada Ahmad At-Tawalud, tanpa banyak bicara ia diberi beratus dirham uang emas. Tuan, berikan uang ini kepada Ibnu Mustawif. Katakan kepadanya bahwa ini angsuran pertama. Angsuran selanjutnya akan Tuan bayar tiap bulan. Hal membayar mursyid dengan cara mengangsur ini lazim mereka lakukan untuk menitip pengikut-pengikut awam yang miskin. Tapi Tuan, sergah Abdul Jalil, untuk apa menanggapi penipu seperti Ibnu Mustawif? Bukankah Tuan ingin berjumpa dengan Syekh Abu Dzar Az-Zulmi? Gumam Ahmad At-Tawalud. Tanpa cara ini Tuan tak akan dapat menemui dengan jalan ini. Tuan dapat lebih jernih memandang dan menilai manusia. Bukankah Tuan juga ingin menguji pemahaman fawaid Tuan? Ibnu Mustawif bukanlah orang yang cerdas. Meski dia dianggap paling senior di antara murid-muridnya Syekh Abu Az-Zulmi, sebab dengan pancingan 100 dirham emas saja dia sudah yakin bahwa Abdul Jalil masuk ke dalam perangkap. Hal itu setidaknya terlihat dari sikap Ibnu Mustawif yang begitu terbuka menjelaskan berbagai hal bersifat propaganda tentang tarekat dan mursyid panutannya. Tanpa diminta, dia menuturkan bahwa mursyid yang dijadikan sandaran jalan rohaninya itu memiliki pengikut, orang-orang berpangkat yang dihormati masyarakat. Bahkan sejumlah keluarga Sultan Baya'id diam-diam mengikuti tarekat Ananiyah. Karena itu para sanazik atau bupati, pasha, gubernur, dan bahkan Saud Azam, Perdana Menteri, sangat hormat kepada mursyid kita yang mulia Syekh Abu Dzar Az-Zulmi. Berdasarkan cerita-cerita yang diungkap Ibnu Mustawif, Abdul Jalil memiliki pandangan bahwa Syekh Abu Dzar Az-Zulmi selain kedudukan sebagai guru rohani juga menjadi calo jabatan bagi orang-orang yang berambisi kuat menjadi pejabat di Kesultanan Utsmani. Sudah bukan rahasia lagi bahwa para pembantu sultan termasuk Saud Azam tidak dipilih dari orang-orang yang ahli bidangnya. Mereka diangkat berdasarkan penilaian siapa yang paling besar sumbangan pribadinya kepada sultan dan keluarganya, termasuk memenuhi segala permintaan sultan. Itu sebabnya ketika Saud Azam berkuasa, maka ia melakukan cara yang sama untuk mengangkat para pasha, dan para pasha pun mempraktekkan hal serupa ketika mengangkat para as-sanazik. Cara mengangkat pejabat kesultanan dengan menggunakan ukuran besarnya sumbangan pribadi ini memang membentuk mentalitas pejabat-pejabat yang menjilat ke atas dan menginjak ke bawah dengan tekanan terberat terletak pada pundak rakyat jelata. Mereka dibebani pajak berlipat-lipat. Cara seperti itulah yang membuat para guru besar sufi seperti Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menolak tegas-tegas sumbangan yang diberikan sultan, karena sumbangan itu diperoleh dari memeras darah rakyat. Anehnya Syekh Abu Dzar Az-Zulmi justru menjadi calo setiap para ambisius untuk meraih jabatan yang tinggi di pemerintahan. Cerita yang paling mengejutkan Abdul Jalil adalah tentang peran Syekh Abu Dzar Az-Zulmi dengan menggalang para ulama fikih untuk mensahkan program-program Saud Azam
Pasha dan As-Sajaik agar diterima utuh oleh rakyat. Alih-alih menuturkan kebesaran Syekh Abu Az-Zulmi yang dihormati dan disegani para ulama fikih, penjelasan Ibnu Musafik itu bagi Abdul Jalil itu dinilai sebagai hal yang menyedihkan. Bagaimana mungkin pikiran seorang yang sudah menduduki jabatan mursyid karakter justru bekerja sebagai calok yang menjembatani ulama dan umara dalam memutuskan kebijakan-kebijakan dunia dengan selubung legitimasi agama. Ketika Abdul Jalil menuturkan kembali cerita-cerita Ibnu Mustafif, Ahmad At-Tawalud mengungkapkan suatu rahasia ilahi di balik kehidupan makhluknya. Sudah menjadi hukumnya bahwa sebagai jenis makhluk akan digolongkan ke dalam lingkungan yang sejenis. Harimau hidup di lingkungan harimau, kuda hidup di lingkungan kuda, domba hidup di lingkungan domba, anjing hidup di lingkungan anjing, tikus hidup di lingkungan tikus. Karena itu jangan gampang terkecoh oleh ucapan tikus yang dengan pongah mengatakan bahwa dirinya adalah bagian dari kawanan harimau. Untuk mengetahui berjenis-jenis makhluk dalam kehidupan manusia memang sulit, karena manusia satu dengan manusia yang lain diselubungi hijab. Hanya mereka yang sudah tersingkap fawaid dan terpancar cahaya lawami saja yang dapat melihat hakikat masing-masing manusia. Apakah menurut Tuan para sanazik Pasasat Al-Azam bahkan Sultan dan keluarganya pun bukan orang yang baik? Tanya Abdul Jalil meminta penjelasan. Bagiku setiap orang yang mencintai kekuasaan dan benar-benar duniawi, termasuk mencintai keluarga secara berlebihan, adalah orang yang tidak baik. Tidakkah Tuan tahu bahwa Sultan Bayazid adalah orang yang sangat ambisius dan pecinta duniawi, sehingga tega menista wasiat yang ditetapkan ayahanda Sultan Muhammad Al-Fatih. Sebelum Sultan Muhammad Al-Fatih wafat, beliau sudah berwasiat agar yang diangkat menjadi sultan pengganti dirinya adalah putranya terkecil, Jamun. Namun Bayazid selaku putra sulung mempersetankan wasiat itu. Dia naik tahta dan menyingkirkan adiknya. Terjadi perang seru antara dua kekuatan. Setelah berperang selama 7 tahun, kekuatan Jamun hancur tanpa kenal belas kasihan. Bayazid membinasakan Jamun dan sisa-sisa pengikutnya serta memburu semua simpatisannya. Siapa yang menanam akan menuai, itulah hukuman ilahi. Sekarang ini saat Sultan Bayazid beranjak tua dan menunjuk Ahmad, putra sulungnya, sebagai pengganti kelak, justru ditentang oleh Salim, putranya yang paling kecil. Hanya Allah yang tahu bagaimana akhir pertarungan antara Dubuk, anjing hutan adalah Dubuk, dan burung nazar itu dalam memperebutkan bangkai duniawi dari hewan buas bernama Kesultanan Turki Utsmani. Mendengar uraian Ahmad At-Tawalud, Abdul Jalil hanya mengangguk-angguk karena ia sendiri pernah mengalami betapa manusia bisa menjadi serigala buas yang berbahaya ketika dimabuk ambisi kekuasaan. Ingatan tentang adik ibunda angkatannya, Sri Bungsu, berkelebat. Abdul Jalil tidak tahu lagi bagaimana nasib pamandannya itu, apakah masih hidup atau sudah mati. Diam-diam ia kehilangan semangat untuk bertemu dengan Syekh Abu Zar Az-Zulmi. Ia merasa mursyid Tarekat Aniyah itu adalah bagian dari kawanan Dubuk dan burung nazar, atau bisa jadi dia hanya cacing yang ikut berpesta pora menikmati kelezatan bangkai kekuasaan duniawi. Meski sudah kehilangan hasrat untuk bertemu Syekh Abu Zar Az-Zulmi, kumparan nasib menentukan lain. Tanpa pernah diduga, tiba-tiba ia berjumpa dengan Syekh Abu Zar Az-Zulmi saat berpamitan kepada Ibnu Mustafif sesuai sholat isya. Rupanya Syekh Abu Zar Az-Zulmi malam itu mengajar di Masjid
Itu sebabnya Ibnu Mustawif berusaha keras agar Abdul Jalil bersedia duduk bareng sebentar untuk mendengarkan ceramah mursyidnya. Aku mohon untuk yang pertama dan mungkin yang terakhir, Tuan harus mendengarkan fatwa-fatwa Tuanku Syekh. Tuan akan menyaksikan sendiri betapa luas tak terbatas samudera pengetahuan Tuanku Syekh. Ibnu Mustawif memohon untuk menghargai Ibnu Mustawif sekaligus membuktikan kebenaran kisah Ahmad At-Tawalud. Ia akhirnya setuju tinggal lebih lama di Masjid Al-Qub. Namun saat saya Abu Dzar Az-Zulmi naik ke mimbar dan memulai ceramah dengan puja dan puji kepada Allah dan selawat kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba ia menyaksikan kilasan citra yang sebenarnya dari keberadaan pemimpin tarekat itu. Ketika hijab mewujudnya sebagai manusia tersingkap yang tanpa adalah wujud burung nazar. Sedikit kemudian burung nazar itu berubah lagi menjadi manusia. Setiap dalam citra yang licik, tidak jujur, rakus, bengis, dan menyimpan kejahatan di dalaman hatinya. Wajah Syekh Abu Dzar Az-Zulmi yang tirus dengan kening tinggi dipahami Abdul Jalil sebagai manusia yang memiliki watak keras dan berpikiran sempit. Matanya yang cekung seperti menyimpan lautan, bencian gunung, ketakaburan, rimba ketidakjujuran, gurun kerakusan, dan matahari kecemburuan. Hidungnya yang bengkok seperti paruh Raja Wali bagai menyimpan sejuta lakon sandiwara dunia yang penuh kecurangan dan kelicikan. Dan kebiasaannya menggerak-gerakkan tangan ketika berbicara seperti penipu yang berusaha mengalihkan perhatian orang lain ucapan-ucapannya. Ia awalnya kurang yakin dengan penglihatan gaib yang dialaminya saat memandang Syekh Abu Dzar Az-Zulmi. Ia ragu apakah itu pandangan yang berasal dari pemahaman fawaid dan pancaran nur lawami atau sekedar ilusi yang membias dari lorong jiwanya akibat mendengar cerita Ahmad At-Tawalud. Namun keraguan pupus manakala ia dengan cermat dan teliti mendengarkan ceramah Syekh Abu Dzar Az-Zulmi yang berisi puja dan puji terhadap kemuliaan, keagungan, keluhuran, ketaatan, ketawaduan, kekeramatan, dan berbagai citra terpuji di diri sendiri. Dengan penuh yakin, Syekh Abu Dzar Az-Zulmi menjelaskan bahwa dirinya telah menjadi penyebab utama bagi keselamatan dan kemuliaan warga Baghdad dan sekitarnya, terutama orang-orang miskin. 3 hari lalu aku datangi cucu guruku yang menjadi saudagar kaya raya. Kusampaikan kepada dia, yaitu Ahmad Mubasyarah At-Tawalud, bahwa sesuai pesan kakeknya dari alam barzah, maka dia harus membagi-bagikan sebagian kekayaannya untuk menolong para fakir dan miskin. Alhamdulillah perkataanku dipatuhinya, maka bersukacitalah para fakir dan miskin yang terkena musibah itu, ujar Syekh Abu Dzar Az-Zulmi, disambut decak kagum para pengikutnya. Penjelasan Syekh Abu Dzar Az-Zulmi tentu saja mengherankan Abdul Jalil. Bagaimana mungkin guru tarekat itu bisa sedemikian rupa berani berbohong tentang Ahmad At-Tawalud? Sepengetahuannya, sahabatnya itu membagi-bagikan uang atas kemauan sendiri. Di samping itu, Ahmad At-Tawalud tidak pernah memamerkan amaliyah yang telah dilakukannya. Syekh Abu Dzar Az-Zulmi tampaknya mengetahui kebiasaan Ahmad At-Tawalud. Dari cerita-cerita yang disebarkan oleh kalangan fakir dan miskin yang selama ini mendapatkan santunan, belum puas mengaku sebagai orang yang berperan penting memberikan perintah kepada Ahmad At-Tawalud, Syekh Abu Dzar Az-Zulmi menguraikan perihal kebaikan orang-orang yang melakukan amaliyah secara tersembunyi. Dengan penuh kebanggaan, dia menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh Ahmad At-Tawalud pada dasarnya adalah amaliyah kosong. Tidak ada yang dia peroleh dari apa yang dia kerjakan. Kecuali pujian dan ucapan terima kasih dari orang-orang yang diberi uang.
Dengan mengutip beberapa hadis Rasulullah SAW, Syekh Abu Dzar Az-Zulmi meyakinkan para jamaah pengikutnya untuk menganggap amaliyah yang dilakukan Ahmad At-Tawalud adalah sia-sia. Kemudian tanpa malu sedikit pun dia mengungkapkan bahwa sebenarnya yang beroleh pahala besar dari Allah adalah orang yang berperan penting tetapi tidak diketahui orang lain. Kalian bisa menilai sendiri bagaimana peranku dalam hal itu, tetapi siapa yang tahu jika apa yang dilakukan oleh Ahmad At-Tawalud adalah atas perintahku, ujarnya penuh bangga disambut detak kagum pengikutnya. Seperti tak pernah puas, dia kembali menuturkan kisah fantastis tentang pertemuannya dengan Nabi Khidir tak lama setelah luapan air sungai Dajlah menggenangi pinggiran Baghdad. Nabi Khidir menemui aku karena sangat simpati dengan kesabaran dan ketawakalanku menghadapi fitnah dan hinaan masyarakat. Bagaikan guru rohani yang sabar dan tawakal, Syekh Abu Dzar Az-Zulmi menyampaikan bahwa keberadaan selaku mursyid tarekat Ananiyah banyak dikecam, difitnah, dicaci maki dan dianggap menyimpang oleh orang-orang, terutama kawan-kawan yang pernah berguru kepada Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi. Mereka iri hati kepadaku sejak dulu. Mereka tak pernah sadar bahwa Syekh Abdul Mubdi Al-Baghdadi adalah seorang aulia yang arif billah. Mereka tidak bisa memahami kenapa guruku itu sangat cinta dan hormat kepadaku. Mereka dengki dan kedengkian adalah sifat iblis, ujarnya berapi-rapi. Setelah berkata dengan penuh semangat dan berapi-rapi, Syekh Abu Dzar Az-Zulmi menurunkan tekanan suaranya dengan bersikap seperti seorang arif yang benar-benar sabar dan tawakal. Dia mewanti-wanti agar pengikutnya bersabar menghadapi ujian tersebut. Biarkan mereka menebar fitnah dan kekejian, sabar, tawakal. Biarlah Allah yang mengurus dan memberi hukuman bagiku. Kehadiran Nabi Khidir adalah pertanda yang baik dan awal dari tersingkapnya kabut kejahatan yang akan memancarkan cahaya kebenaran. Menurut cerita Syekh Abu Dzar Az-Zulmi, ketika itu Nabi Khidir berjalan di atas air sungai Dajlah. Nabi Khidir lanjutkan memberitahu bahwa musibah tahunan yang menimpa penduduk di sekitar sungai Efrat dan Tigris pada hakikatnya adalah murka Allah karena perilaku orang-orang yang telah berlaku sangat keji kepada para pengamal tarekat Ananiyah, terutama kepada mursyidnya. Nabi Khidir bersabda bahwa musibah itu datang karena orang-orang telah berani menista dan menghinakan kekasih Allah, padahal Allah Ta'ala telah tegas menetapkan ketentuannya di dalam hadis qudsi bahwa siapa saja yang memusuhi kekasihnya berarti memaklumkan perang kepadanya. Jadi musibah itu akan terus berlangsung dari tahun ke tahun sampai orang-orang menyadari kesalahannya. Bagiku dihina atau dinista bukan masalah penting, aku pasrah kepadanya. Yang membuat aku iba hati adalah orang-orang miskin yang tidak ikut bersalah harus menanggung derita akibat murka Allah. Karena itu aku berusaha agar mereka mendapat santunan melalui cucu guruku dan usahaku itu ternyata berhasil sehingga beban rasa bersalahku jadi berkurang, ujarnya disambut seruan Allah secara serentak dari para pengikutnya. Bagi orang kehausan minum air laut selama hampir 3 jam berceramah di atas mimbar, Syekh Abu Dzar Az-Zulmi terus-menerus membuat cerita dan fakta yang ujungnya adalah kemuliaan, keluhuran, kemasyhuran dan kehebatan dirinya sendiri sebagai kekasih Allah. Dan di atas segala uraian dengan kelihayannya berbicara dan bercerita serta memperkuat apa yang disampaikan dengan dalil-dalil Al-Quran dan hadis, dia meyakinkan para pengikutnya bahwa tidak ada yang benar, baik, mulia, luhur dan ridho Allah kecuali tarekat Ananiyah, terutama mursyidnya.
Puncak dari bualan Syekh Abu Dzar Az-Zulmi adalah saat dia berkisah tentang pertemuan gaibnya dengan Rasulullah SAW lewat mimpi yang tergolong Ar-Ru'yah As-Sadiqah. Dalam pertemuan itu, bualnya Rasulullah SAW memintanya agar mengumpulkan semua pengikutnya untuk melakukan zikir dan doa bersama guna mendukung Lahi bin Jen Az-Zulmah agar bisa meraih jabatan pasha di Baghdad, menggantikan Kader bin Kasif Al-Mail yang sudah uzur. Rasulullah SAW bersabda bahwa Lahi Az-Zulmah adalah salah seorang keturunan dari Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Namun demi kerendahan hati dan terutama penguatan imannya, maka ia sengaja membunyikan identitas dirinya. Lahi Az-Zulmah tidak mau dipuja dan dipuji orang sebagai keturunan Rasulullah SAW. Karena itu jika ia menjadi pasha, maka karunia Allah akan melimpah ke segala penjuru negeri ini. Sebagai keturunan Rasulullah SAW, ia akan membawa berkah, karomah, dan rahmat bagi alam semesta. Abdul Jalil yang tekun mendengarkan segala bualan itu terkejut demi mendengar nama Lahi Az-Zulmah disebut-sebut sebagai keturunan Rasulullah SAW. Lebih terkejut lagi ketika Abu Dzar Az-Zulmi menyebutnya sebagai calon pasha di Baghdad. Padahal berdasarkan keterangan dari Ahmad At-Tawalud, manusia bernama Lahi Az-Zulmah adalah pedagang budak yang licik, jahat, keji, dan nista perbuatannya. Abdul Jalil masih ingat benar betapa sepanjang perjalanan bagi uang emas dan perak di pinggir Baghdad, Ahmad At-Tawalud menuturkan bahwa Lahi Az-Zulmah pun melakukan hal yang sama. Bedanya dia mendatangi rumah-rumah keluarga miskin dengan itikat menabur piutang. Keluarga-keluarga miskin yang didatangi adalah mereka yang memiliki anak-anak kecil dan menginjak remaja. Jika sebuah keluarga sudah terlilit utang dan tidak mampu membayar, maka kaki tangan Lahi Az-Zulmah akan mendatangi mereka. Kemudian dengan terpaksa keluarga-keluarga itu akan menyerahkan anak-anaknya sebagai pembayar utang. Selanjutnya dia akan memberi sedikit tambahan uang kepada keluarga itu sebagai tanda bahwa anak-anak mereka telah sah menjadi miliknya untuk dijadikan hamba sahnya. Jika di antara hamba-hamba saya itu ada yang berwajah cantik, maka Lahi Az-Zulmah akan menikmati mereka sepuas-puasnya dulu. Jika ada yang hamil, maka mereka akan dikirim ke penampungan khusus hingga melahirkan. Kemudian perempuan-perempuan itu langsung dijual sebagai budak belian. Sementara bayi mereka akan diasuh dan dididik sebagai calon pedagang budak. Dalam memperoleh budak, Lahi Az-Zulmah tidak hanya menggunakan cara menebar piutang di kalangan keluarga miskin. Dia juga memperoleh barang dagangan dari sejumlah perwira militer yang menjadi pemasoknya. Bahkan budak-budak perempuan para perwira itu umumnya cantik-cantik dan sangat mahal. Budak-budak itu diperoleh dari pampasan perang di daerah bergolok di kawasan Macedonia, Salonika, Semenanjung Maura, Sofia, Serbia, Albania, Pisna, Magyar, dan Bundukia. Berbekal budak-budak cantik, Lahi Az-Zulmah dikenal punya sebagai pemasok gula-gula pemanis di kalangan pejabat sultan. Para pejabat yang merindukan jabatan tinggi akan menggunakan jasa Lahi Az-Zulmi dalam urusan memuaskan keluarga sultan dan perdana menteri. Bahkan dengan budak-budak perempuan itu juga dia berhasil memerangkap sejumlah ulama ke dalam jaringan terkutuknya, dan ulama yang masuk ke dalam jaringan terkutuk itu lanjutnya mendapat tugas khusus, yakni mensahkan secara fikih seluruh kebijakan penguasa sekaligus mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut, meski seringkali tampak sangat dipaksakan. Ahmad At-Tawalud sendiri tidak mau menilai baik buruknya manusia bernama Lahi Az-Zulmah itu. Sebaliknya, dia menyatakan bahwa kebenaran Lahi Az-Zulmah bagi mereka yang sudah tercerah merupakan bukti keagungan Allah.
Mengikuti kerangka berpikir Ahmad At-Tawalud, diam-diam Abdul Jalil berusaha memuji kebesaran Dia Sang Pencipta yang telah menciptakan makhluk tengik seperti laji Az-Zulmah dan juga makhluk yang tak kalah tengik, yakni Abu Zar Az-Zulmi. Namun berbeda dengan Ahmad At-Tawalud dalam memuji kebesarannya, ia tetap belum sepenuhnya ikhlas li Allah bi Allah. Bagaimanapun pikiran dan perasaan tetap menyatakan bahwa kedua makhluk itu, terutama Abu Zar Az-Zulmi, adalah tengik. Bagaimana tidak tengik, pikirnya. Sudah suka mengaku-ngaku amalia orang lain, gila pujian, waham kebesaran diri, ternyata masih berani mencatut kemuliaan Rasulullah SAW untuk tujuan politis murahan. Sebenarnya ingin sekali ia berdiri kemudian mengumpat dan mencaci maki guru tarekat palsu itu di depan para pengikutnya. Namun sekuat tenaga ditanya keinginan itu, ia berusaha memuji kebesaran Allah yang telah menciptakan makhluk seperti Abu Zar Az-Zulmi. Di mata Abdul Jalil, sekalipun Syekh Abu Zar Az-Zulmi memandarkan keindahan dan kemegahan dirinya bagaikan burung merak, dia tetaplah seperti burung nazar yang menakutkan. Guru tarekat palsu itu adalah orang yang berbahaya karena telah menggiring domba gembalanya ke puncak gunung Ananiah yang penuh serigala dan hewan buas lain yang haus darah. Orang itu harus dihentikan, begitu pikirnya berulang-ulang. Setelah mulai kelihatan letih, Syekh Abu Zar Az-Zulmi berhenti sejenak dan tidak sebagaimana biasanya. Tiba-tiba dia memberikan kesempatan kepada jamaah pengikutnya untuk bertanya tentang hal-hal yang belum dipahami dari ceramahnya. Abdul Jalil tidak menyia-nyiakan kesempatan bagus ini. Secepatnya kilat ia membentangkan busur akal, kemudian dengan cekatan memasang anak panah dengan lidahnya yang tajam, dan bagai panglima perang maju ke medan laga menghadapi musuh. Ia membidikan panah ke arah Syekh Abu Zar Az-Zulmi. Tuan Syekh, apakah Layi Az-Zulmah yang Tuan maksud itu adalah pedagang budak yang tinggal di sebelah barat rumah Tuan Ahmad Mubasyarah At-Tawalud? Benar, sahut Abu Zar Az-Zulmi mengerutkan kening. Dialah yang kumaksudkan dengan calon pasha di Baghdad. Apakah Tuan Syekh tidak keliru mendoakan manusia celaka seperti Layi Az-Zulmah? Seru Abdul Jalil berapi-rapi. Sepengetahuan saya, Layi Az-Zulmah adalah manusia licik, jahat, keji dan nista perbuatannya. Dialah manusia kerja yang telah merenggut anak-anak dari dekapan orang tuanya. Dialah manusia licik yang menebar jerat bagi si miskin dengan perangkap piutang. Dialah yang memisahkan istri-istri dari suami, saudara dari saudara, nenek dari cucu, bapak dari anak, ibu dari bayi susuan. Dialah penabur kepedihan dan penderita. Hei, kau ini siapa? Serga Abu Zar Az-Zulmi dengan mata berkilat dan dada naik turun menahan amarah. Apakah engkau penyelundupan yang hendak merusak jamaah ini dari dalam? Saya adalah anggota jamaah baru di sini, Tuan Syekh, kata Abdul Jalil merendah. Saya telah dibimbing oleh Khalifah Tuan Syekh, yaitu Ustadz Ibnu Mustafid. Saya sudah mendapat kewajiban melunasi 1.300 keping uang emas, namun yang baru saya bayar 300 keping. Dia mengaku khalifahku. Abu Zar Az-Zulmi marah-marah sambil memandang tajam ke arah Ibnu Mustafid yang menundukkan di depannya. Dia telah berbohong. Dia juga tidak menyetor uang itu. Tuan telah ditipu dengan mengatakan kasus Ibnu Mustafid yang dianggap telah mengkhianati mursyid. Abu Zar Az-Zulmi dengan licin berhasil menghindari bidikan pertanyaan Abdul Jalil, bahkan tanpa sedikit pun menanggapi pertanyaan sekitar keberadaan Layi bin Zam Az-Zulmah. Dia dengan bersungut-sungut meninggalkan mimbar sambil memaki Ibnu Mustafid. Abdul Jalil yang melihat sendiri betapa lihainya guru tarekat palsu itu meloloskan diri dari bidikan panahnya, akhirnya hanya bisa menggeleng-gelengkan kepala sambil memuji kebesaran Allah.
keberadaan Syekh Abu Dzar Az-Zulmi beserta segala perilakunya yang menakjubkan itu benar-benar mengesankan Abdul Jalil. Ia semakin terdorong untuk menguat hakikat manusia sebagai khalifah Allah di muka bumi. Itu sebabnya sepulang dari Masjid Al-Qub, ia langsung membaca Al-Quran dan menemukan butiran-butiran mutiara kebenaran yang berkilau-kilau dari kalam Allah itu, terutama tentang hakikat manusia. Malam itu ia beroleh pengalaman luar biasa dalam membaca dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Mungkin karena pemahaman fawaid dan nur lawami yang memancarkan dari dalam dirinya, sehingga ia beroleh nuansa dan makna baru dari ayat-ayat yang sudah dibacanya berulang-ulang, namun belum diketahui maknanya secara mendalam. Ia mendapati betapa ayat-ayat yang dibacakan itu seolah-olah mengungkapkan sendi makna keberadaan sebagai kalam Allah. Ia menangkap sasmito bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bagaikan sesuatu yang hidup dan bisa berhubung secara rohani dengannya, meski hanya dalam beberapa kejap mata. Dengan pemahaman barunya atas ayat-ayat Al-Quran yang mengungkapkan jati diri lewat bahasa ruhani, ia mendapatkan pengetahuan baru tentang kebenaran manusia sebagai khalifah Allah. Kata Al-Insan misalnya mengungkapkan esensi dari wujud sempurna manusia yang menjadi rahasia ilahi. Al-Insan sirri wa ana sirru. Wujud sempurna manusia yang menjadi rahasia ilahi itu terdiri dari 3 bagian utama, yakni al-bashar, an-nafas, dan ar-ruh. Al-bashar adalah wujud manusia yang terdiri dari gumpalan daging. Allah menciptakan al-bashar dari tanah lempung kering yang adonannya diolah dengan kedua tangannya. Surat Al-Hijr ayat 28, surat As-Sak ayat 75. Al-Bashar sendiri mengacu pada makna diolah olehnya dengan kelembutan. Al-Mubasyarah yang terbentuk dari bahan tanah atin. Inilah yang oleh iblis dianggap lebih rendah derajatnya daripada dirinya yang terbentuk dari bahan api. Surat 176. Iblis tidak mengetahui rahasia di balik kebesaran Al-Bashar sebagai ciptaan baru yang diberinya anugerah kemuliaan sebagai khalifah Allah. An-Nafas adalah daya kehidupan Al-Hayy yang bersifat netral. Ia mudah terpengaruh pada lingkungan di mana ia berada. An-Nafas memaknai keberadaan Al-Bashar. Sekali Al-Bashar mempengaruhi An-Nafas, tanpa An-Nafas maka Al-Bashar hanyalah gumpalan lempung kering. Dengan An-Nafas itulah Al-Bashar bagaikan tanah lempung kering yang mendapat siraman air hujan, memiliki daya melahirkan benih-benih kehidupan. An-Nafas membangkitkan dorongan-dorongan menalurinya sehingga Al-Bashar menyadari keberadaan sebagai bagian dari dunia materi yang membutuhkan materi-materi lain untuk memperkukuh keberadaannya. An-Nafs inilah citra diri, ego, jiwa, keakuan. An-Nafs yang kedudukannya dekat dengan Al-Bashar di alam indriawi disebut dengan An-Nafs al-hawa wa al-hayawaniyah yang menimpati tataran paling rendah dari kemanusiaan. Karena cenderung mendorong naluri Al-Bashar untuk menuju ke alam materi. Ar-Ruh adalah tiupan suci ilahi yang dihembuskan Allah ke dalam Al-Bashar. Kepada Al-Bashar itulah seluruh malaikat diperintahkan untuk bersujud. Ar-Ruh yang tidak diciptakan adalah hakikat yang terpuji, hakikat Al-Muhammadiyah. Pada tataran ini ruh bersifat murni, suci, bebas dari materialitas. Inilah yang disebut Ar-Ruh al-Haq. Ar-Ruh yang dicipta adalah Ar-Ruh al-Idhaf, yakni ruh yang memiliki sifat ilahiyah sekaligus manusiawi dengan Ar-Ruh. Inilah Al-Bashar memiliki kesadaran sir. Ar-Ruh tidak berada di dalam atau di luar tubuh Al-Bashar. Ia tidak terikat tetapi juga tidak
terlepas bebas, ar-ruh ada di luar, namun yang ada di dalam. Lantaran ar-ruh berasal dari tiupan suci ilahi dalam kata nafaktu, maka ar-ruh secara alami selalu cenderung memiliki kesadaran manusia untuk kembali kepada Allah. Keberadaan manusia sebagai kesatuan entitas dari al-bashar, an-nafas, ar-ruh secara alamiah akan terperangkap pada dunialitas sifat yang saling bertentangan. Al-bashar dengan dorongan an-nafas yang berada dekat dengannya cenderung ke arah sifat-sifat duniawi yang materialistik, sedang ar-ruh cenderung melepaskan segala pengaruh duniawi yang materialistik untuk hanya kembali kepada Allah. Pergulatan manusia dalam kehidupan di dunia pada dasarnya adalah pertarungan internal antara dorongan naruliyah al-bashar dengan an-nafas di satu pihak dan melawan tarikan ar-ruh di pihak lain. Dengan memahami keberadaan manusia dengan kesatuan entitas, Abdul Jalil menarik kesimpulan bahwa Abu Dzar Az-Zumi adalah manusia yang sudah kalah dalam pertarungan internal. Abu Dzar Az-Zumi sudah jauh terseret ke gugusan terdada di dunia materi. Dia adalah citra dari manusia yang hidup di bawah kendali narulinya al-bashar dan an-nafas, dan citra burung nazar pada Abu Dzar Az-Zumi yang sempat ditangkap pandangan mata batin Abdul Jalil adalah citra an-nafas al-hayawaniyah yang bersimaharajalela menguasai dirinya. Dan lantaran pemahaman baru inilah ia dapat memahami penjelasan Ahmad At-Tawalud yang menunjuk Abu Dzar Az-Zumi seorang yang hatinya tertutupi oleh rain. Tindakan apapun yang diusahakan oleh orang-orang yang tertutupi tabir rain hanya akan mendatangi tabir bagi hatinya. Setelah menelaah Abu Dzar Az-Zumi, ia kemudian menelan dirinya sendiri, terutama perjelasan panjang ini adalah mencari dia. Ia mendapati bahwa pada dasarnya ia belum sepenuhnya secara utuh mengikuti tarikan ar-ruh. Untuk kembali kepada sumbernya, berbagai pertimbangan yang berasal dari akal budinya yang dilatari an-nafas, maka sangat kuat mengendalikan kehidupannya. Ia mengungkap, merenung-renung, menghitung-hitung, dan menelaah berbagai kecenderungan jiwa yang pernah dirasakan dan dilakukan sebagai amaliyah dan kehidupan selama ini. Setelah merenung cukup lama, ia menemukan jawaban bahwa an-nafas adalah suatu fenomena kehidupan jika yang mengantarai ar-ruh dan al-bashar. Lantaran itu an-nafas memiliki kecenderungan berada dalam titik yang terendah saat ia dekat dengan al-bashar, dan cenderung berada pada tingkatan yang tertinggi saat dekat dengan ar-ruh. Ini berarti tingkatan-tingkatan an-nafas dari al-bashar ke ar-ruh adalah an-nafas al-hayawaniyah, an-nafas al-ammarah, an-nafas al-lawwamah, an-nafas al-mulhamah, an-nafas al-mutmainnah, an-nafas al-mardiyah, an-nafas al-qudsiyah. An-nafas al-qudsiyah inilah yang dekat dengan ar-ruh al-iktidaf, sehingga dia menjadi suci dan selalu dinapasi oleh ar-ruh al-iktidaf untuk senantiasa mengingatnya, dan ar-ruh al-iktidaf pun selalu dinapasi oleh ar-ruh al-haq. Abdul Jalil sendiri belum mengetahui di mana posisi dirinya, namun ia sangat sadar bahwa ia masih terperangkap ke dalam lingkaran an-nafas. Itu sebabnya sambil menarik nafas panjang ia mengunggam sendiri dengan penuh sesal dan kepasrahan. Oh ilahi, betapa panjang dan berliku jalan yang ku tempuh untuk menuju engkau, tetapi setelah sekian jauh dan penuh derita, ku dapati diriku baru berputar-putar pada lingkaran nafasku sendiri. Betapa jauh, betapa bodoh aku selama ini. Malam itu, bagaikan tak kenal lelah, ia membaca Al-Quran sampai tuntas hingga menjelang subuh. Selama membaca, ia mengesampingkan berbagai dorongan akal budinya, baik yang terkait dengan pahala maupun makna harafiah ayat demi ayat. Bahkan
Beberapa kali ia mengalami peristiwa aneh berupa munculnya makna hakiki Al-Quran dari kalam al-lafzi menjadi kalam an-nafas. Al-Quran adalah kalam hidup, mengejawantah, real, wujud. Namun pengalaman itu berlangsung sangat singkat sehingga ia tak mampu membedakan apakah yang dialaminya itu mimpi, khayal, atau kenyataan sejati. Melepas kepribadian sabar, setia, dan pasrah adalah 4 pintu gerbang utama yang harus dilampaui dalam perjalanan menuju yang wujud. Tanpa melampaui keempat pintu gerbang itu, perjalanan menuju dia hanya impian dan bohong belaka. Melepas keakuan pribadi adalah melepas segala keakuan yang terkait dengan al-basar dan an-nafas, termasuk keinginan-keinginan, harapan-harapan, gambaran-gambaran, pilihan-pilihan, dan kehendak-kehendak pribadi yang bersifat dunia, pamrih, dan itu semua adalah perjuangan dasar, mudah diucapkan namun sulit dijalankan. Banyak yang keliru menafsirkan keakuan pribadi dengan kepemilikan dan kekayaan materi yang terkait dengan benda-benda. Melepas keakuan pribadi sering diartikan sekedar melepas diri dari benda-benda dan miskin secara lahiriah. Padahal yang dimaksud dengan melepaskan keakuan kepribadi adalah suatu keadaan real dari kesadaran diri yang menyadari cara pikiran dan perasaan bahwa segala sesuatu yang terkenal di sekitar kita bukankah milik kita. Rumah, anak, istri, keluarga, benda-benda, kehormatan, harga diri, bahkan tubuh dan nyawa kita pun bukanlah milik kita. Itu sebabnya proses pelepasan ini tidak bisa disebut zuhud, karena sungguhnya tidak ada yang dilepas atau ditinggalkan dari orang yang tidak memiliki sesuatu. Selama melampaui pintu gerbang pelepasan keakuan pribadi, seorang harus sabar karena di situ dia akan mengalami keadaan di mana dia harus menerima pilihan-pilihan dan kehendaknya yang seringkali bertentangan dengan pilihan dan kehendaknya sendiri. Sering dia harus menerima suatu pilihan yang tidak disukainya, namun dia harus tetap sabar dalam menerima pilihannya dan hakikatnya. Seorang salik yang berjuang melepaskan keakuan pribadi tidak boleh mengeluh, karena mengeluh adalah ungkapan rasa tidak sabar. Yang dimaksud setia adalah keteguhan sikap di dalam melintasi gerbang keakuan pribadi menuju ke terminal akhir, yakni yang wujud berbagi hambatan dan rintangan yang menghalangi perjalanan menujunya. Tidak boleh disimpangkan ke arah selain dia. Kesetiaan kepada jalan yang ditempuh akan membawa ke arah pintu gerbang kepasrahan, yakni gerbang paling ujung di dalam perjuangan menuju dia. Melintasi keempat gerbang pelepasan untuk menuju dia memang bukan pekerjaan mudah, karena di setiap gerbang pelepasan itu seorang salik sudah dihadang oleh an-nafas serta derivat-derivatnya yang menjadi penjaga gerbang an-nafas. Penjaga dan derivat-derivatnya itu laksana panglima perang beserta bala tentaranya. Di tiap gerbang pelepasan itulah seorang salik harus berjuang pantang menyerah untuk menaklukkan para penghadangnya. Jika dalam pertempuran itu salik terluka, maka dia tidak boleh mengeluh kesaktian apalagi merengek-rengek minta dikasihani. Seorang salik harus yakin bahwa dia akan mengirimkan tabib sekaligus penghibur untuk mengobati kepedihan jiwanya. Keyakinan, kekuatan, kecintaan, dan harapan yang ditujukan kepadanya adalah modal utama bagi seorang salik agar bisa tetap setia pada jalannya. Tidak peduli besarnya jumlah musuh, luka-luka, darah, rasa sakit, pedih, dan derita yang dialami dalam melintasi setiap gerbang, seorang salik wajib setia mengikuti jalannya. Dan di sepanjang jalan melampaui keempat gerbang itu, seorang salik harus teguh dan tegar hati dalam menghadapi segala rintangan. Meski tubuh jiwa penuh luka berdarah, seorang salik jati akan tetap melangkah tegap dengan hati berbunga-bunga sebagai kesatria perkasa menuju bentengnya, sambil menyanyikan lagu-lagu perjuangan. Menyingkirkan kalian semua, hei pasukan al-basar dan an-nafas, dari bentengnya. Sungguhnya semua raja jika memasuki suatu negeri niscaya akan membinasakannya dan menjadikan penduduknya yang mulia menjadi hina.
menyingkirkan kalian dari bentengnya. Jika melawan, maka kalian akan menjadi tawanan-tawanan yang hina. Dialah Maharaja Tunggal, penguasa mutlak. Aku hanya akan mengabdi kepadanya. Dia adalah tujuan akhirku. Demi dia ku perangi kalian semua. Ketika keheningan merayapi malam, saat para panglima Al-Bashar dan Nafas beserta bala tentaranya beristirahat dan menyembuhkan luka-luka mereka, maka Sang Salik berusaha memasuki bentengnya dengan pedang zikir, peristiwa istighfar dan baju ziarah selawat. Namun tanpa diduga, ketika kakinya mulai menginjak gerbang bentengnya, tiba-tiba muncul bidadari berpakaian serba putih yang melayang-layang dari langit. Sayapnya yang berkilau-kilau berkepat menimbulkan irama musik merdu yang memuji-muji keagungannya. Bidadari itu duduk di atas singgasana, tergantung di antara langit dan puri benteng. Keanehan terjadi. Bidadari agung dengan sayap gemerlap itu mendadak berubah menjadi hantu menakutkan, berpakaian serba hitam dengan senyap. Kegelapan membenteng dari ufuk timur hingga barat. Getaran sayapnya menimbulkan suara gemuruh menyeramkan. Hantu itu duduk di singgasana yang terbalik yang menggantung antara tanah dan puncak menara benteng, menyaksikan pemandangan menggetarkan. Di hadapan Sang Salik menghunus padang zikir dan bersiaga hendak menyerbu ke dalam benteng untuk menerjang sang hantu hitam. Namun baru saja kaki kanannya terangkat, tiba-tiba ia kembali melihat bidadari itu berdiri dan menari sambil melantunkan nyanyian merdu, diiringi suara kecapi dan herpa dari kepak sayapnya yang berkibaran menaburkan cahaya kilau kemilau. Kemarilah oh cintaku, dekaplah kerinduan jiwaku yang meringkuk tanpa daya di tengah padang pasir yang gersang. Teteskan air jernih dari telaga cintamu agar terhapus dahaga yang mencekik leherku. Berikan butir-butir kurma, roti, madu, dan susu untuk mengobati rasa lapar jiwaku yang merana. Dia telah oh kekasih sayap-sayap kebebasanku telah diikat oleh belenggu yang merantai kebebasanku. Akankah engkau tega, oh kekasih, membiarkan hidupku merana, mati dalam keadaan lapar dan dahaga oleh cinta dan keindahan? Bangunlah, oh pahlawanku, hunuslah pedangmu, bebaskan aku dari penjara derita yang menyiksa ini. Biarlah kita nanti akan menari dan menyanyi di padang cinta. Kita akan berlarian dengan sayap-sayap pak bebas. Kita akan menjadi raja dan ratu yang duduk di atas singgasana cinta kita yang abadi. Kemarilah oh kekasih. Pengalaman menakjubkan dalam bentuk mubasyirah yang sangat mengagumkan itu buyar bagai halimun tersapu cahaya matahari ketika azan subuh berkumandang dari menara masjid. Abdul Jalil bagai tersandar dari mimpi buruk, bergegas mengambil air wudhu. Ia menemukan kesadaran baru tentang dirinya yang masih terikat oleh lingkaran an-nafas. Ia sadar belum bisa memasuki benteng sempat sang raja bersemayam. Namun sebagai Salik yang sudah kenyang dengan pahit dan getir perjuangan menujunya, ia tetap bertekad bulat untuk membebaskan benteng persemayaman sang raja dari kekuasaan tiran insaniyah yang didukung kekuatan bala antara Al-Bashar dan An-Nafas. Demikianlah Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Ruhani Syekh Siti Jenar, karya Agus Suyoto, bab yang ke-9, Futuhat Al-Insaniyah. Terima kasih telah menyaksikan channel YouTube Jai Emprit. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Tunggu video selanjutnya masih di buku Suluk Abdul Jalil, Perjalanan Syekh Siti Jenar, karya Agus Suyoto, bab yang ke-10, Istilam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.